dari Gen Z Traveling. Sensasi belaka, ujung-ujungnya papa minta pulsa. Pasti proyek yang mau digarap, asali mata mau. Halo, ketemu lagi dengan saya di channel ini, channel yang tentunya selalu memberikan inspirasi untuk anak muda. Nah, di video kali ini saya bukan sedang jalan-jalan dan bukan juga sedang melihat-lihat suasana di desa ini. Saya sekarang lagi ada di Desa Dulamayo di Kecamatan Telaga di Dusun 3. Sekarang itu kan lagi viral seseorang yang mencalonkan diri jadi caleg, tapi balihonya itu terbuat dari karung. Nah, sekarang ini saya lagi mencari rumahnya si bapak itu. Kalau tidak salah nama rumahnya itu Kadatu. Nah, untuk yang penasaran bagaimana si Kadatu itu atau Pak Niswadi, simak terus videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi kalau misalnya saya akan upload video baru lagi. Oke? Nah, sekarang orang sampai di rumahnya Pak Niswadi Esa. Cuma belum tahu kalau beliau itu ada di dalam atau bagaimana. Ini saya tanya. Oke, jangan pernah tinggal channel Anda. Dan jangan lupa juga subscribe ya, subscribe. Nah, sekarang Pak Niswadi ada di dalam. Sementara mungkin atur-atur apa-apa, orang tunggu saja. Assalamualaikum. Nah, itu Pak Niswadi ada. Halo Pak Niswadi, gimana kabar Pak? Baik. Maaf ini coba ganggu ini. Tidak apa. Ini Pak, orang dari ini mau liput sedikit Pak, mau tanya-tanya. Kebetulan pertanyaan warga netizen, kalau biasa orang bilang itu netizen, penasaran dengan sosok Pak Niswadi itu seperti apa. Nah, inilah Pak Niswadi yang kalian tanya-tanyakan. Oh, ada tampak Pak cerita di situ. Kem. Maaf ini Pak, sama backing repot ini Pak. Nah, inilah sosok Pak Niswadi yang jadi bahan perbincangan di luar sana, para netizen. Jadi Pak Niswadi ini telah mematahkan anggapan-anggapan orang tentang berpolitik. Nah, inilah Pak Niswadi. Nah, gimana kabar saat ini Pak? Baik, sehat. Oke, tak seperti kebanyakan orang lainnya kan, orang itu kalau misalnya mau politik, jadi orang pakai baliho basar-basar. Nah, yang unik dari Pak Niswadi ini, Pak Niswadi cuma pakai baliho, karung goni yang cuma dia tulis dengan tangan. Untuk selengkapnya itu coba mari orang tanya langsung Pak Niswadi. Pak Niswadi kan di luar sana jadi bahan perbincangan, banyak sekali bahan perbincangan tentang Pak Niswadi. Kenapa mencalonkan diri, tapi di satu sisi banyak kekurangan, misalnya itu anggapan orang, tapi orang tidak lihat kalau Tipa itu banyak kelebihannya juga. Nah, kira-kira apa saja yang bikin Tipa, maksudnya mencalonkan diri, motivasi Tipa sampai mencalonkan diri jadi? Yang pertama memang karena permintaan dari masyarakat, sebagian masyarakat, dan kemudian dukungan keluarga, dan yang paling tertanam di pikiran atau benak saya dan hati itu adalah selama ini aspirasi masyarakat sampai saat ini belum terrealisasi dengan sebaik-baiknya atau berarti memang ada landasan kenapa sampai jadi mencalonkan gitu Pak ya? Yang pertama itu karena memang ada permintaan masyarakat bahwa sampai kapan sih di wilayah Dulamayo CS atau wilayah Telaga CS ini tidak dibiarkan begitu saja. Oh, berarti memang mulai kalau dilihat dari kondisi jalan juga Pak ya? Iya. Memang dari kondisi jalan kalau kita lihat memang agak memprihatinkan juga. Orang juga sementara perjalanan kemarin memang banyak rintangan, mulai dari jalan yang berlubang
Sampai sampai kaki kamari ada babang karena tak tahu di batu. Nah, dulunya ini pernah mencalonkan juga atau bagaimana Pak? Saya tidak pernah mencalonkan, nanti ini 2019 baru saya maju. Kemudian saya berpikir bahwa di luar sana yang bilang bahwa politik itu harus orang kaya, harus punya duit. Nah, saya sebagai orang miskin mengambil hak saya sebagai warga negara yang diatur dalam konstitusi bahwa semua warga negara punya hak untuk itu. Ya, benar sekali. Semua warga negara Indonesia berhak untuk itu. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam. Jadi orang yang masuk ke politik bukan harus orang yang punya uang, bukan harus orang yang punya dana lebih. Siapa saja bebas. Aturannya juga kan diaturan juga. Semua bebas bisa masuk. Yang penting tidak terlibat pidana atau pernah masuk penjara. Yang penting niatnya baik, kenapa tidak? Iya. Nah, ini dari mungkin ada tambahan lagi. Kemudian kan anggota legislatif itu sebetulnya adalah bagaimana bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, dalam Undang-Undang MD 3 dan Undang-Undang Dasar poin 20A itu kan hanya tiga hal yang tugas pokok yang menjadi tugas pokok anggota legislatif. Yang pertama itu sebagai budgeting, Iya. sebagai controlling, dan sebagai legislasi. Yang pertama itu legislasi, kemudian budgeting, baru kemudian controlling. Ini yang diatur dalam Undang-Undang MD 3. Nah, jadi saya berpikir yang selama ini caleg-caleg atau yang mencalonkan diri ketika memberikan kampanye atau menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalau saya insya Allah jadi saya akan bikin ini. Padahal sesungguhnya dalam Undang-Undang MD 3 itu bukan itu tugas pokok anggota legislatif. Nah, yang bisa membuat jembatan, yang bisa membuat jalan, yang bisa membuat bendungan itu hanya pihak eksekutif. Nah, karena anggaran di eksekutif. Makanya kenapa diatur dalam Undang-Undang MD 3 itu bahwa tugas pokok itu sebagai legislasi, yang bagaimana jabaran legislasi tentunya membuat peraturan yang berpihak kepada masyarakat banyak. Contoh misalkan perda tentang keberpihakan terhadap orang muda, perda orang muda. Kemudian misalkan perda tentang keberpihakan anggaran terhadap orang muda. Ini mestinya harus diperjuangkan atau paling tidak yang mencakup secara keseluruhan masyarakat. Itu adalah jabaran dari legislasi. Itu adalah bagian dari jabaran legislasi. Kenapa? Saya juga heran kenapa sih caleg-caleg ketika turun ke lapangan ke masyarakat menyampaikan ada beberapa hal yang sampaikan bahwa insya Allah kalau saya janji untuk sebetulnya itu bukan tugas legislatif. Oh, dengarkan, intinya itu bisa menyampaikan, bukan untuk berjanji. Nah, terus bagaimana tanggapan keluarga Pak? Misalnya apa dukungan penuh dari keluarga, punya dukungan penuh atau bagaimana Pak? Keluarga responnya positif karena ini demi kepentingan orang lain, bukan kepentingan pribadi. Jadi keluarga itu memang selalu yang nomor satu. Nah ini Pak, namanya mau di media sosial Pak, bicara soal media sosial, apalagi sudah ada Facebook, Twitter dan apa, pasti kan namanya ada sesuatu yang jadi bahan perbincangan, pasti ada pro dan kontra. Nah, saya ingin bacakan ini Pak, komentar-komentar negatif dan komentar positif. Biasa kita sebut itu netizen. Kalau di televisi itu netizen. Nah, kalau dari komentarnya ini kita baca komentar dari Facebook Pak. Nah, ini komentar positif dari Iki Momongan. Lebih baik begini, kreatif, nggak punya dana tapi selalu berusaha. Semangat Pak, daripada yang lain bikin baliho besar-besar, bagus-bagus, tahu-taunya uang korupsi.
Nah, itu ada sisi positifnya. Tapi ini yang mungkin harus Pak mau klarifikasi. Dari Gen Z Rafli, sensasi belaka, ujung-ujungnya Papa minta pulsa. Pasti proyek yang mau digarap, asali Papa mau. Nah, ini tanggapan di Pak Miswadi sendiri tentang ini komentar-komentar miring begini bagaimana Pak? Bagi saya itu hal yang biasa sebagai manusia. Sebagai manusia itu hal yang biasa. Ada yang baik, ada yang menolak. Mungkin itu bagian dari pemikirannya. Itu wajar saja. Namanya manusia memang terkadang ada yang baik, ada yang buruk. Ya, setiap orang di dunia tidak bisa kita orang tidak bisa paksa orang suka patora. Ya, saya ikhlas saja. Apapun yang dibilang orang begini, misalkan hanya karena ini, hanya karena tidak jadi soal bagi saya. Yang pasti saya maju ikhlas untuk Ya, sebenarnya komentar hanya sekedar ini saja. Baru ada komentar juga dari Fahmi Mukhlisin. Tapi ini bukan komentar negatif, ini komentar positif. Mantap, ini baru caleg yang jujur dan sederhana. Angkat pada dia, semoga setelah angkat bisa menyambung lidah masyarakat Gorontalo. Ini lebih banyak orang mendoakan. 95% komentar itu lebih banyak mendoakan dibanding menyudutkan. Insya Allah, maka dari itu setiap saya ketemu dengan masyarakat, setiap saya ketemu dengan keluarga, setiap ketemu dengan siapapun, saya selalu meminta untuk didoakan dua hal. Yang pertama itu ketika Allah mengizinkan saya terpilih, nanti maka dari itu saya selalu meminta untuk didoakan. Yang pertama itu doakan biar insya Allah bermanfaat bagi orang banyak. Dan yang paling utama itu saya mau didoakan agar kiranya tidak lupa diri, karena kalau lupa diri itu yang luar biasa. Luar biasa. Kalau lupa diri memang luar biasa itu. Nah, ini yang jadi penasaran orang banyak. Pasti Tipa juga so tahu apa yang saya mau tanya. Kenapa pakai media karung? Nah, ini yang terkesan lucu tapi menarik. Dalam politik bagi saya itu adalah bagaimana menyampaikan ke masyarakat. Iya. Kalau misalkan buat baliho, tidak ada uang harus berhutang. Iya. Akhirnya kan jadi ada hutang. Lebih baik saya menggunakan sampah menjadi baliho ketimbang baliho menjadi sampah. Betul sekali. Kalau misalkan karung ini juga ada beberapa orang yang menyumbangkan terhadap ini orang menyumbangkan jangan di situ kan itu daripada menggunakan baliho jadi sampah. Lebih baik sampah jadi baliho. Ya, mending kita pergunakan sampah. Jadi Pak, berhubung cuma itu yang saya mau tanya, karena saya kumpulkan pertanyaan dari Facebook. Sebelum saya kamar saya kumpul pertanyaan, dan pertanyaan yang paling menjuru itu tentang karung dan kenapa sih membaca caleg. Nah itu, jadi Pak sudah jawab juga semua. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang semua netizen tanya-tanya di komentar, sekarang saya tanya juga tadi, itu bagaimana sampai kenapa pakai karung, dan kenapa juga Bapak saya bacalek, dan komentar-komentar negatif. Komentar-komentar negatif netizen juga dia sudah jawab Pak. Dan alhamdulillah jawaban Pak ternyata halus, tidak pernah dia jawab kasar. Jadi cuma itu saya mau tanya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, semoga terpilih juga, amin. Oke teman-teman, cuma sampai di sini orang play pembahasan hari ini. Teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe ya. Subscribe itu gratis. Dan ini di desa apa ini Pak? Desa Dulamaya Utara. Di desa Dulamaya Utara. Kapan-kapan Pak siar kamari supaya tahu DP jalan itu bagaimana. Oke? Dan ini alasan nih Pak kenapa bacalek. DP jalan bikin takut. Coba. Oke? Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe. Saya mau tanya
tanya-tanya boleh Ibu? Boleh. Saya mau tanya tentang sosok Pak Niswadi. Ibu orang sini asli atau Ya, mana? ya. Asli sini ya? Ya, Dengan Ibu siapa ini? Yuli. Ibu Yuli. Jenap. Ibu Jenap. Jenap. Kedua nama Jenap Ya, Ibu? Asrianti. Ibu Asrianti. Nah ini kebetulan ibu-ibu pasti lebih tahu sosok Pak Niswadi itu seperti apa dari ibu itu. Misalnya jaga bata-bata ria sendiri atau bagaimana, atau mungkin tipe Niswadi baik dengan tetangga. Baik. Baik. Ya. Ini rakyat di sini kayaknya lebih pros sekali, lebih suka dengan Pak Niswadi kalau mau terpilih. Alasan ibu kenapa tipe Niswadi itu harus mau terpilih? Coba mungkin dari Pak Ibu. Kenapa? Karena dia memang kita langsung tahu betul DP orang. Oh, karena memang saya tahu betul DP orangnya. Bukan karena keluarga ini atau Tidak. apa? Tidak ya? Tidak. Kalau Ibu mungkin Ibu ada alasan sendiri atau sama mungkin? Sama. Sama ya? Ya. Sama. Jadi itu singkat pertanyaan yang ada tanya pemasyarakat tentang tanggapan masyarakat tentang Pak Niswadi. Mungkin netizen di sana juga bisa berpikir kenapa orang ini harus diperjuangkan. Oke, sampai di situ dulu video saya, apalagi terutama tentang pertanyaan tadi. Untuk yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe. Bye bye, assalamualaikum. Gini susahnya. Tidak makan cakram, perjalanan jauh, turunan, salah alamat lagi, terpaksa balik ulang. Dan ini cakram panas atau tidak makan. Oke, lanjut lagi perjalanan. Kom. Jadi itu video hari ini, semoga teman-teman terhibur dan jadi inspirasi juga. Dan inilah sosok yang di belakang kamera. Yang dari tadi bak video pas saya itu, ini dia nama siapa bro? Ada channel juga. Kira-kira bagaimana tadi perjalanan ke sana bro? Memang sangat menegangkan. Jadi perjalanan ke sana itu di jalan agak cakram, sampai tidak makan karena panas. Aku yang orang mau minum makan, bos orang masih makan cakram. Kayak itu Monia Dahlia itu di video tadi itu. Agak susah. Jadi cukup Moni duduk saja santai di sana. Nanti orang yang cari video, tapi jangan lupa subscribe. Cuma subscribe gratis, oke? Cuma sampai situ dulu. Oke bro. Assalamualaikum. Cabut. Sekarang lihat dulu. Woi, kenapa ngana ini so bikin repot orang rumah? Silakan Pak. Kenapa nggak so bikin repot orang rumah begini? Pak Bokom. Kenapa ngana ini so bikin repot orang rumah begini? Kaliti. Silakan Pak.